sampurna jadi nama suatu. Ini asalnya rumah Bayu Gendang lagi di alamatnya. Sekarang ini aja petangnya rumahnya no. Itu udah sepi ya rumahnya sana. Ini coba cek kamu. Buka rumah udah lain. Coba cek yuk. Om Swastiastu. Oh, ini foto Bayu Gendang. Oh benar ya? tuh. Oh benar ya Bayu Gendang. Benar berarti ini. Salam dunia gendang. Salam. Menabi. Awal. Iya, harus tetap tidak awal. Ini tuh kenapa nih? Malam-malam begini nih. Ya, nama aja mau menggerebek. Nah, kemarin kan Jero Bayu ngerebek rumahnya Tia. Oh gitu. Sekarang dia yang ngerebeknya Jero Bayu nih. Menggerebek saya pakai baju begini. Biasanya saya polen-polen loh. Saya tadi Mudah ini. Tadi mangkunya Bang. nih kebetulan, ini hanya kebetulan nih yang dipercaya sarang semeton dados mangku pemucuk ring Raja Nageng. Gitu. Tapi saya nggak mau mengakui sesungguhnya karena kalau biasanya kan saya mengaku sebagai Bayu Gendang, gitu. Tapi sesungguhnya yang sudah sebagai pengayah dipercaya dengan semeton-semeton. Kebetulan aja. Oh, ya. Salam rahayu kalau gitu. Pas Jero Bayu ngerebek rumahnya Tiang, nah kan Jero Bayu bilang banyak punya lontar. Oh, bukan tiang punya lontar, penglingsir tiang mewariskan lontar, penglingsir. Oh, makanya Tiang ngerebek rumahnya Jero Bayu pas hari Saraswati. Oh, pasti iya. kan Saraswati kan lontar pasti Oh, disembayangi seperti itu. Gimana bisa dilihat lontarnya atau di spill pada seternak ini. Jadi begini, niki kan adalah warisan. Jadi leluhur tiang niki mewariskan kepada generasi-generasi berikutnya, mangde tidak punah. Nah, kalau kita dari mulut ke mulut, itu pasti bisa saja itu akan terlupakan, makanya ditulis. Nah, itulah yang bilang betapa cerdasnya leluhur tiang itu, karena bisa menulis sebegitu banyak lontar-lontar yang kebetulan tiang makin sebagai kalau di luar Bali namanya juru kunci ya jenis bangkunya tiang rapikan itu. Jadi siapapun juga mau belajar bisa. Yuk, sekarang kita spill lontarnya Jero Bayu Gendang yang katanya punya sekitar berapa Jero Bayu? Ya tidak banyak, tapi kalau mau serius belajar mungkin tahunan tidak akan selesai. Yuk kita spill ya lontarnya. Bang di Bupa di Pasa ya nama so geni di Pasa ya nama so Brahma Supra Parisuda ya nama so Wong Brahma Amarta ya nama so Wong Kesamam Sampurna ya nama so Wong Sidimandi Wong Sirastuka Pasuka Wong Sri Pasopati. Ini Jero Jepang adalah warisan-warisan yang diberikan oleh leluhur saya. Di sini ada lontar-lontar. Nah, ini ada beberapa cakapan di dalam sini. Ini lontar ini ketetunan adalah pada saat ring Saraswati. Itu ketetunan lontar-lontar. Ini kebetulan sekali saya dipercaya sebagai mangku pemucuknya. Ini sebuah itu nggak enak bilang biasanya namanya Mandi Bayu Gendang, sekarang jadi Jero Mangku Gede. Nah, juga dah, sampai sini aja beda nih pakaiannya Jero Bayu Gendang nih gitu. Nah, kis betulan ya. Nah, ternyata benar ya Jero Bayu Gendang mempunyai banyak lontar yang harus dijaga dan dilestarikan. Jangan kira hanya ngomong-ngomongan aja, tapi setelah digerebek lontar, nah ternyata emang benar
sangat banyak ya dan sudah di ini bayangi semua ya. Ya, dan ini banyak pembedanya, tadi banyak sekali ini kan karena sudah sangat malam ya, tadi banyak sekali pembedanya Munas wangsu pada ide betara, jadi sawangsu pada Sanyang Adi Saraswati. Nah begini, jadi secara logika, jadi leluhur saya ini adalah mempunyai kecerdasan yang sangat luar biasa, karena untuk orang zaman dulu itu menulis aksara Bali itu kan adalah orang-orang yang termasuk orang terpelajar. Nah, biasanya sih zaman dulu kan yang berhubungan dengan griya atau berhubungan dengan kerajaan Puri. Nah, niki kebetulan penglingsir tiang sepertinya tidak ada hubungan ke arah sana, ataupun pernah ada hubungan tetapi tidak mendalami sekali. Namun dalam lontar-lontar ini begitu banyak keilmuan-keilmuan yang didapatkan. Bagaimana cara mendapatkannya, saya kurang memahami. Nah, lontar-lontar ini ada lontar taru promane, ada lontar-lontar usada, kawisesan, kanuragan, keprajuritan, ilmu tenung, wacakan-wacakan sifat-sifat manusia, warige, dan lain sebagainya. Kan banyak sekali ya lontarnya. Apa Jero Bayu menghafal lontar ini semua? Apa disalin? Apa Jero Bayu bisa membaca sendiri? Nah, ini pertanyaan luar biasa. Sekali lagi, saya kan bilang bahwa saya itu orang blog dan gendeng. Jadi saya orang bodoh. Maksudnya bodoh, saya tidak jago sekali dalam membaca aksara Bali. Namun memang itulah penugasan daripada ide Sang Yang Pramekawi, Dewa Ganesha. Jadi waktu saya SD, penglingsir di sini yang menjadi mangku pemucuk Meraja niki, itu Sang Dewane niko, itu sudah tertarik dengan keindigoan saya dari SD. Makanya SD kelas 5 saya diajak untuk menyalin secara Latin. Jadi lontar-lontar ini sebagian besar sudah saya salin dengan tulisan Latin. Berarti penglingsirnya yang membacakan, Jero Bayu yang menyalin. Jadi saya waktu itu SD kelas 5 kalau nggak salah, sampai SMP sampai SMA. Itu sampai saya kuliah itu saya salin. Dan luar biasa kali keilmuannya. Ilmu apapun juga garis besarnya ada di sini. Jadi nah inilah kemudian ilmu-ilmu itu yang saya gunakan sampai saya keliling Indonesia. Jadi ketika orang bertanya saya adalah paranormal atau apa, memang dasarnya dari pengetahuan ilmu leluhur niki. Nah, dalam satu cakepan ini pun terdiri dari berbagai macam keilmuan. Baik itu kawisesan, kanuragan, ilmu-ilmu yang sangat langka-langka. Bahkan penglingsir tiang itu sampai pernah keluar Bali. Ada juga ilmu-ilmu dari daerah Sasak, ilmu Lombok juga ada, dari ilmu dari daerah Jawa pun ada di sini. Itu luar biasanya saya anggap kecerdasan daripada leluhur tiang. Bukan dosa saya posesi blog dan gendang sih. Untuk salinannya Jero Bayu ada nggak? Kita mau spill dikit Ya, untuk salinannya. salinannya ada, tetapi tiang mungkin tidak akan membagikan isinya. Karena apa? Karena saya harus memohon atau meminta petunjuk dari leluhur, karena ini kan warisan leluhur. Oke. Nah ini bentuk-bentuk sugro, ini lontar-lontar, tapi Jangannya dibuka Jero Bayu. Don, jangan nggak buka masuk. Nah ini cakapan-cakapannya Terawat sekali ya. Ya, kebetulan sejak tiang sebagai mangku pemucuk, tiang pernah belajar tentang bagaimana teknik merawat ini ada. Jadi ada caranya, ada ininya. Jadi banyak saya lihat lontar-lontar yang mungkin dikeramatkan karena tidak pernah dibuka, akhirnya Rusak, ya. rimping, rusak, bahkan dimakan oleh rayap. Nah ini kebetulan sudah tiang rawat sekali, jadi tertata bagus sekali. Aksara-aksaranya pun masih sangat jelas sekali. Jadi ada yang cakepannya ini, jadi masih terlihat dari jauh pun masih terlihat aksara-aksaranya itu. Dari sini aja. Ini banyak sekali nih, ini banyak kan, nggak ada di tempat yang tiang genahang di Ajeng Kemulan itu Wenten juga ada beberapa juga. Jadi kalau pernah tiang hitung ini dari cakepan hampir
500-an? 500 500 lontar gitu, karena dalam ini kan banyak yang Niki masih banyak Niki Sugro, Niki masih banyak Niki yang di luar. yang pendek ya, yang Produk panjang. pendek, nggih. Nah, Niki juga yang ada yang sudah lepas-lepasan, Niki satu apa? Niki yang. Nah, Niki ada jadi memang luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Apa yang Jero Bayu jelaskan waktu di tempat menggerebek tempatnya rumahnya Jero Ipang, berarti emang benar ya, bukan hanya omong kosong belaka seperti itu. Ternyata emang benar ya semeton ya. Saya udah gerebek langsung rumahnya Jero Bayu. Nah, karena saya berpakaian begini, saya jadi kalem. Dari kalau salam gendang-gendangnya hilang. Rahayu. Rahayu. Siap, siap. Dan Kurun yang mengatakan itu karena busananya begini. Makin jero mangku gede. Jero mangku gede berarti. Yang kebetulan Jero mangku gede Madi Bayu. Bayu. Di sini. Ayo, Ray. Nah, berarti kita akan lihat seperti apa bentuk salinan yang udah salin sama Jero Bayu ya. Ayo spill lagi sebentar. Niki sama. Kesempatan langka mendapatkan uang supado itu ring lain salah sepatu. Sip semua. Nah, ini saya tunjukkan, ini adalah salinannya. Salinan daripada lontar. Jadi lontar ring ring merajan Ageng Niki itu karena jumlahnya kan sangat banyak dan kebetulan kemampuan dalam membaca salinan itu kan tidak gampang. Makanya Niki sudah yang buatkan acuan. Jadi yang buatkan salinannya berada pada Niki saya buat. Nah, Niki. Nah, di sini ini jadi di sini nih sudah Udah semua ya? Ya, lontar-lontar. semuanya ya. Jadi semuanya di sini ada. Jadi sudah saya salin. Karena saya yakin kalau generasi berikutnya ya mungkin tidak gampang mencari seseorang yang begitu fasih sekali dalam membaca aksara Bali Bali. atau Montri ya. Nah, cuma karena ini adalah pingit, bisa jadi nanti garis keturunan siapa yang berhak mempelajari ini berdasarkan rasa. Nanti kalau saya punya saudara, keponakan atau apa yang mau pelajari silahkan. Ini kan ampun disalin. Iya. Niki Jero Bayu salin mantan apa Jero Bayu pelajari sudah semua atau bagaimana? Saya kan menyalin. Nah, kebetulan sampai saya mau menyalin, pastinya saya ada beberapa yang sudah saya pelajari. Dan inilah yang saya gunakan sebagai dasar. Makanya ada tenung base, tenung tumpang kembang, dengan jinah, bolong, ramal, suatu dengan bas. Cuma saya mencari spesialis di tenung di ramalan. Kenapa saya tidak mencari ke pengobatan, pengusada? Mungkin orang lain lah. Nah, jadi saya memang mencari spesialis tenung aja. Itu berdasarkan apa yang saya dapatkan, pomisik lah gitu loh. Berarti semua yang Jero Bayu gini paparkan tentang ramalan itu ada dasarnya Ada dari pakemnya. lontarnya ini yang sudah Iya, Jero ada. Bayu Iya. salin sendiri. Ya, mungkin Jero Bayu bisa memberikan sedikit edukasi kepada semeton Sami tentang lontar yang Jero Bayu sudah Ya, salin sendiri. jadi di sini kan memang ada istilah di Bali ajuwere dan ayuwere. Tapi di zaman era keterbukaan ini, kalau kita tidak mau yang namanya melestarikan itu apa? Kita harus berani membuka dulu ya, simpul-simpul pengetahuan, lalu mencari orang-orang yang mau belajar. Nah, contoh kalau tenung sendiri itu sangat luar biasa baiknya kalau dipelajari karena di sana ada padewasan, contohnya hari-hari baik. Nah,
mungkin siapa tahu kita mungkin keterbatasan waktu, terbatasan apa, mencari hari baik untuk membuka usaha atau yang lainnya untuk kepentingan pribadi dulu. Nah, untuk kepentingan pribadi, maksudnya begini, kadang-kadang kan nunas petunjuk pendewasaan ke griot atau ke ini, tetapi ketika kita memerlukan untuk urusan pribadi, masa kita langsung ke ini. Nah, makanya di sini bisa dipelajari. Di situ jadi kita bisa dipelajari kapan waktu-waktu yang baik. Nah, waktu-waktu yang baik itu namanya dauh. Sudah itu bagaimana kalau kita umpamanya berbisnis, contohnya kita punya karyawan. Dari karyawan itu kita bisa tahu bagaimana sifat-sifat daripada karyawan tersebut. Kita bisa tahu, kelihatan nanti dari hitungan sabtawaranya, contohnya kalau Soma begini, Anggara begini, Buddha begini, itu ada watanya. Nah, tentang ketepatan ini, jadi ilmu-ilmu begini dipercayai, jadi tidak diperdebatkan. Nah, maksudnya begini, masalah ketepatan atau apa, mari kita coba dulu. Jadi sama seperti kemarin yang bilang, ketika mendung, sudah itu burung berterbangan, kita berpikir akan hujan, ternyata tidak. Jadi sama kayak begini, ini ciri-ciri. Tapi yang menentukan ketepatan adalah Sang Yang Menang. Contoh, tadi ini ke Sabah nih, Sabah di sini, Sabah hujan, bahkan petir itu menggelegar, kepet. Nah, karena di sini wenten odalan, yang pernah baca tentang yang namanya Aji Penerang. Nah, macam-macam tuh Aji Penerang itu. Jadi bukan saya yang hebat, saya mempinuna, saya memohon berdasarkan cakepan-cakepan dan lontar. Kebetulan keajaiban itu muncul langsung galang. Nah, jadi apakah itu sebuah hasil daripada ilmu, saya kurang tahu. Apakah itu adalah hasil dari sebuah permohonan, saya juga kurang tahu. Yang penting apa yang saya doakan berdasarkan literatur ternyata berhasil. Mungkin itu dah ada sedikit edukasi buat Quote atau kata motivasi yang bisa diselipkan dalam lontar, khususnya untuk anak-anak muda, biar lebih teredukasi dalam makna Hari Raya Saraswati. Mungkin dalam lontarnya ada gininya, jero mangku quote lah istilahnya. Kalau menurut yang sebenarnya generasi muda, mari kita bangkit bersama, kita lestarikan ilmu-ilmu warisan leluhur. Begitu juga generasi yang terdahulu, juga mari terbuka. Jangan menyembunyikan atau membuat batasan-batasan tertentu hingga seakan-akan mempersulit orang untuk belajar. Itu silakan kita buka, mari kita zaman keterbukaan. Tetapi harus ada pakem-pakem yang dilewati. Contohnya paling tidak sampun mewinten Saraswati. Eling ini kan adalah anugerah daripada Sang Yang Aji Saraswati. Jadi paling tidak sampun mewinten Saraswati sebagai dasar itu dulu rasisan kalau mau belajar. Dan yang kedua, kalau mau belajar, belajarlah yang sesuai dengan yang sesuai dengan umur. Karena ada macam-macam nih, ya enggak nanti masih sangat muda yang diajarin pengasih-asih. Kalau pengasih-asih ya pengasih-asih untuk teman nggak apa-apa, tapi kalau sampai yang aneh-aneh jangan, karena macam-macam ilmunya di sini. Bahkan juga ada ilmu-ilmu yang mungkin dianggap unik. Dianggap unik, contohnya ilmu-ilmu ya unik lah, contohnya banyak. Ada juga tentang pembahasan tentang bebai, juga ada pembahasan tentang cetik, juga ada sini, maupun pelajaran tentang ilmu-ilmu yang tanda kutip lah, yang orang bilang tuh seperti perubahan-perubahan wujud dan lainnya. Juga ada ilmu pengobatan, bagaimana bahan-bahan ramuan-ramuan tertentu untuk mengobati ini. Begitu juga tentang upekara, uperengge dan lain sebagainya. Jadi lengkap. Itu kecerdasnya ilmu leluhur kita. Dari Jero Bayu sudah menjadi mampu untuk melestarikan ini, apa udah ada murid atau seseorang siapa yang
belajar membaca akte Ini banyak sekali sebenarnya, banyak nih, kita ada aja banyak sekali. Jadi saya selalu terbuka. Kalau ingin belajar silahkan, ya. Ingin belajar silahkan. Datu ingin sekedar bertanya, sharing silahkan. Tetapi sekali lagi saya ini belok dan gendeng. Jadi ilmu saya ini, saya tuh pasti kalau sudah memang merasa mampu, jangan datang kemari. Manggeten naksikin segara gitu loh. Jadi tiang nih, pokoknya ilmunya blog dan gendang gitu lah. Siap. Gitu. Mungkin segitu aja hari ini kita menggerebek rumahnya Jero Bayu Gendang. Ternyata emang benar lagannya punya lontar yang banyak dan sudah disalin seperti ini. Semoga Dan ternyata Jero Mangku gede. ya ternyata Jero Mangku gede Made Bayu. Made Bayu. Baru tahu yang sampai sini juga kaget. Cuman sing poleng warna memutih mungkin gitu. Jadi itu ya sebetulnya kalau tiang sendiri sarankan siapapun yang ingin belajar mau untuk jadi pengusaha atau apapun itu, belajarlah dari lontar leluhur kita yang patut dilestarikan seperti itu. Jangan bedik balan instan ngaucik sulap. Itulah sebetulnya. Mungkin ada dari penutupan dari Bayu. Makin tiang mau polos sedang pakai begini, lanjut aja dulu. Enggak, silap sinar tiang. Silap ada berapa santi. Om santi. Salam. Salam. Jadi salam dunia waras.